Suara serak ke-120. Novel audio 9 Sutra Matahari 2071 hingga 2080. Cerita pun berlanjut. Saudara situ, Anda berubah menjadi salah satu dari mereka, dan kemudian kami menyelinap ke istana Fengyang. Kata Ye Tianfei pada situ Konger. Ye Tianfei mengetahui berita bahwa pembeli dari istana Fengyang akan datang ke kota Qianfeng untuk membeli perbekalan dari seorang budak, karena budak ini bertanggung jawab menerima pembeli dari istana Fengyang. Oke, kita akhirnya bisa masuk dan menyelamatkan Bibi dan Xiao Fei. Situ Konger mengangguk. Benar saja, setengah hari kemudian, sebuah pesawat luar angkasa terbang dari arah istana Fengyang dan mendarat di kota Qianfeng, lalu sekelompok makhluk keluar dari pesawat luar angkasa tersebut. Ini adalah staf pembelian istana Fengyang. Budak Ye Tianfei membawa para pembeli ini ke gang terpencil. Untuk apa kamu membawa kami ke sini? Begitu mereka memasuki gang, staf pembelian langsung curiga. Gemuruh. Sebuah tangan besar jatuh dari langit, memancarkan tekanan energi yang mengerikan yang secara langsung menekan semua pembeli, dan kemudian menangkap mereka. Saat berikutnya, semua pembeli ini diteleportasi ke menara pantom oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menundukkan semua pembeli ini menjadi budak. 2 jam kemudian, pesawat ruang angkasa pembeli ini melonjak ke langit dan kembali menuju istana Fengyang. Bu, Xiao Fei, kita akhirnya akan bertemu. Ye Tianfei merasa sedikit bersemangat. Saat pesawat luar angkasa sedang menuju istana Fengyang, sebuah pesawat luar angkasa besar perlahan-lahan naik ke langit di atas istana Fengyang. Lambung pesawat luar angkasa ini diukir dengan naga yang perkasa. Selamat datang Pangeran Kedua. Penyihir tua dan beberapa tetua berkebangsaan Miao sudah menunggu di istana Fengyang. Begitu mereka melihat pesawat luar angkasa, mereka segera berangkat untuk menyambutnya. Elder kedua, Elder ketiga, Elder keempat, Master Wizard, halo. Saya berencana untuk datang dan menemui calon istri saya. Seorang pria kekar berjalan keluar dari pesawat luar angkasa bersama sekelompok besar orang. Dari waktu ke waktu, bayangan naga terlihat muncul dari badan tebal pria itu. Pria ini adalah pangeran kedua dari klan Jiao. Haha, penatua yang hebat, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Ada seorang lelaki tua berdiri di samping pangeran kedua, matanya mengancam dan mengintimidasi. Ketika penyihir tua dan 3 tetua suku Miao melihat lelaki tua itu, mereka segera berjalan mendekat dan menyapanya dengan hangat. Ternyata lelaki tua ini adalah tetua terhebat dari klan Jiao. Tetua tertua dari klan Jiao datang sendiri untuk menemani pangeran kedua, yang merupakan acara yang cukup megah. Selanjutnya, penyihir tua dan 3 tetua menyambut tetua tertua dan pangeran kedua dari klan Jiao ke ruang tamu istana Fengyang dan menjamu mereka dengan hangat. Aku ingin pergi menemui Xiao Fei. Tidak lama setelah pangeran kedua duduk, dia tidak bisa menunggu dan berbicara. Hahaha, pangeran kedua memang orang yang penuh gairah. Aku akan mengajakmu menemui Xiao Fei segera. Penyihir tua itu tertawa dan berkata. Kemudian dia bangkit dan secara pribadi memimpin pangeran kedua dari klan Jiao menuju ruangan tempat Xiao Fei berada. Saat ini, Miao Ziqiong sedang berada di dalam kamar, duduk di depan tempat tidur, memegang tangan Xiao Fei dan berbicara dengan Xiao Fei. Tentu saja, dia hanya bisa bertanya dan menjawab pertanyaannya sendiri. Apa yang harus kita, ibu dan anak lakukan? Saat ini, Miao Ziqiong merasa sangat tidak berdaya. Dia pada dasarnya tidak berdaya di dunia ini. Meskipun ayahnya adalah putra ketiga Raja Suzaku dan secara nominal merupakan pangeran ketiga, dia tidak memiliki hak apapun dan selalu dipandang rendah oleh sukunya. Jadi Miao Ziqiong mengerti bahwa ayahnya tidak dapat membantunya. Apakah kita, ibu dan anak, ditakdirkan untuk mengalami kesulitan seperti itu? Miao Ziqiong sudah menangis. Tidak apa-apa membiarkanku menderita, tapi Xiao Fei tidak bersalah. Mengapa dia harus menderita bersamaku? Miao Ziqiong memandangi putrinya yang pucat di tempat tidur, merasa sangat sedih. Sekarang, Miao Ziqiong, calon suami Xiao Fei datang menemuinya. Suara dingin terdengar. Kemudian penyihir tua itu masuk. Kemudian pangeran kedua dari suku Jiao juga masuk dan melihat Xiao Fei di tempat tidur. Dia memang cantik yang kusuka, dia begitu mulia dan menawan meski dalam keadaan sakit, cek-cek. Pangeran kedua dari klan Jiao memandang Xiao Fei dari atas ke bawah, dengan keinginan tersembunyi jauh di matanya.
Pangeran kedua, Xiao Fei sedang tidak enak badan, dan dia masih muda. Saya tidak bermaksud membiarkan dia menikah. Silakan kembali. Miao Ziqiong langsung menebak bahwa pria di depannya adalah pangeran kedua dari klan Jiao dan berkata dengan marah. Pangeran kedua dari suku Jiao adalah seorang playboy terkenal. Dia sudah memiliki banyak istri dan selir, namun dia tetap berkeliling mencari wanita cantik yang dia sukai tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Sifat Jiao tidak senonoh. Miao Ziqiong, jangan bicara omong kosong. Kapan giliranmu bagi kami, orang Miao, untuk mengambil keputusan? Penyihir tua itu menjadi marah setelah mendengar kata-kata Miao Ziqiong. Ini putriku. Saya tidak setuju dia menikahi pangeran kedua ini. Miao Ziqiong membuka tangannya di depan tempat tidur, ingin melindungi Xiao Fei. Penyihir tua itu melambaikan lengan bajunya, dan energi yang kuat menghantam badan Miao Ziqiong, menjatuhkannya dengan keras. Miao Ziqiong jatuh ke tanah, mengeluarkan beberapa suap darah, dan ekspresinya langsung menjadi sangat tertekan. Pangeran kedua, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia tidak punya hak suara dalam urusan rakyat Miao kita. Penyihir tua itu berkata kepada pangeran kedua. Tidak masalah, calon ibu mertuaku mungkin memiliki prasangka buruk terhadapku, tapi dia akan tahu tentangku di masa depan. Dia telah menjadi ibu mertuaku, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia di 3000 dunia, apalagi alam naga surgawi. Kata pangeran kedua dengan bangga. Oke, calon ibu mertua, bersiaplah. Yang terbaik adalah membantu Xiao Fei berdandan. Aku akan menikahinya kembali besok. Mengenai racun Xiao Fei, jangan khawatir, saya pasti bisa membantunya mendetoksifikasi. Juga, aku akan membiarkan kalian orang Miao mengadakan pernikahan akbar besok. Aku akan menikahi Xiao Fei kembali dengan cara yang mulia. Pangeran kedua berkata pada Miao Ziqiong. Miao Ziqiong, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pangeran kedua? Penyihir tua itu memelototi Miao Ziqiong. Baiklah, pangeran kedua, ayo keluar. Penyihir tua itu berkata kepada pangeran kedua, lalu meninggalkan ruangan bersama pangeran kedua. Apa yang harus aku lakukan? Saat ini, mata Miao Ziqiong sedikit putus asa dan kosong. Ayah, jika saya bisa menghubungi ayah saya sekarang, mungkin masih ada peluang untuk selamat. Dalam keputusasaan, Miao Ziqiong tiba-tiba teringat ayahnya. Meskipun Miao Ziqiong memahami bahwa kekuatan ayahnya mungkin tidak dapat membantunya, namun inilah satu-satunya harapan untuk saat ini. Ibarat orang tenggelam yang tiba-tiba mengambil sedotan dan menggunakannya sebagai alat penyelamat nyawa. Tetapi bagaimana cara menghubungi ayah saya? Satu-satunya cara saat ini adalah penelusuran darah. Jika teknik garis keturunan semacam ini digunakan dalam kondisi saya saat ini, pasti akan menyebabkan kerusakan besar dan dapat menyebabkan kematian, tetapi bagi Xiao Fei, saya tidak terlalu peduli. Miao Ziqiong mengertakkan gigi, duduk bersila, dan mulai menggunakan teknik penelusuran darah. Teknik rahasia garis keturunan ini merupakan teknik rahasia garis keturunan yang diwarisi dari klan Suzaku. Teknik ini dapat merasakan posisi garis keturunan kerabat dari jarak jauh, dan kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi. Namun, melakukan teknik rahasia ini membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai fondasinya, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan besar pada garis keturunan. Tapi untuk menyelamatkan Xiao Fei, Miao Ziqiong tidak terlalu peduli. Pada saat yang sama, Tuan, kami telah kembali ke Istana Fengyang. Akhirnya, pesawat luar angkasa pengadaan Istana Fengyang kembali ke Istana Fengyang dan mendarat di sebuah persegi. Ada banyak formasi di sekitar Istana Fengyang, dan sejumlah besar orang Miao menjaganya. Namun, pesawat luar angkasa tempat Ye Tianfei berada memasuki Istana Fengyang tanpa menemui hambatan apapun. Ada dua tuan setengah kaisar yang menjaga istana ini. Begitu Ye Tianfei memasuki Istana Fengyang, dia merasakan ada dua tuan setengah kaisar yang bersembunyi di kegelapan, menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan situasi sekitarnya dari waktu ke waktu. Ada beberapa master setengah kaisar di ruang tamu. Badan salah satu lelaki tua itu memancarkan aura hukum sebab dan akibat. Dia pasti pandai dalam membuat kesimpulan. Tiba-tiba, Ye Tianfei merasakan ada seorang lelaki tua di ruang tamu Istana Fengyang memancarkan aura hukum sebab akibat, dan wajahnya menjadi gelap.
Jadi Ye Tianfei segera meniru penamjamuan lelaki tua itu dan meminta seorang budak untuk mengidentifikasinya. "Tuan, ini adalah penyihir tua dari suku Miao." Budak itu segera mengenalinya. Penyihir tua. Ketika Ye Tianfei mendengar ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Penyihir tua ini pasti salah satu pembunuh di balik pembunuhan ibunya dan Xiao Fei. "Orang tua, tunggu saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Ye Tianfei berkata dengan dingin di dalam hatinya. "Di mana Miao Ziqiong dan Xiao Fei? Beritahu aku segera." Ye Tianfei bertanya pada budak itu. "Di sana, saya tidak tahu ruangan mana yang spesifik." Karena penyihir tua mendapat perintah, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang diizinkan memasuki area itu tanpa izin. "Guru, Anda bisa bertanya kepada orang lain, saya belum pernah memasuki area itu," jawab budak itu. Kemudian, Lin Fei bertanya kepada budak lainnya. "Tuan, saya tahu di kamar mana mereka berada karena saya pernah berada di kamar mereka." Saat itu penyihir tualah yang memintaku untuk membantu membawa barang-barang. Seorang budak berkata kepada Lin Fei. "Baiklah, bawa aku ke sana," kata Ye Tianfei pada budak itu. "Tuan, ada banyak peraturan di istana Fengyang. Kita tidak bisa berjalan santai, kalau tidak kita akan segera ditanyai. Hanya penjaga yang berpatroli yang bisa bergerak," jawab budak itu. "Itu bagus. Saya akan menangkap penjaga patroli terlebih dahulu." Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, "Saudaraku Ye, sebenarnya sesampainya di sini, kita bisa langsung masuk saja," kata si Tukonger. "Tidak perlu terburu-buru. Sekarang saya telah datang ke lembah Fengyang, ibu saya, Xiao Fei dan yang lainnya pasti akan baik-baik saja. Tapi jangan mengekspos diri kita terlalu dini. Izinkan saya memikirkan baik-baik tentang cara membalas dendam pada orang-orang Miao," kata Ye Tianfei. Memasuki istana Fengyang, Ye Tianfei menghela nafas lega. Dengan kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei, sekarang dia ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti ibu dan saudara perempuannya. Segera Ye Tianfei fokus pada penjaga yang berpatroli, meminta seorang budak untuk memanggil penjaga itu ke samping untuk mencari alasan, lalu mengendalikan penjaga itu dengan kecepatan kilat, dan kemudian berteleportasi ke Menara Pantom. Setelah beberapa saat, penjaga itu keluar dari Menara Pantom dan mulai mengikuti penjaga patroli lainnya, terus berpatroli di mana-mana di Istana Fengyang. Penjaga ini telah dikendalikan oleh Ye Tianfei menggunakan teknik benang jiwa boneka dan menjadi budak. "Tuan, mereka ditahan di ruangan itu. Ada banyak formasi yang tersusun di sekeliling ruangan. Selain itu, ada 2 master tingkat setengah kaisar yang akan memperhatikan situasi di sini dari waktu ke waktu." Setelah beberapa saat, penjaga itu menunjuk ke sebuah ruangan dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Saat ini, Ye Tianfei berada di Menara Pantom, dan Menara Pantom berada di badan penjaga. "Bu, Xiao Fei, aku di sini. Anda aman mulai sekarang." Ye Tianfei melihat ke kamar dan berpikir sendiri. Dengan kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei saat ini, kecuali Raja Suzaku secara pribadi mengambil tindakan, Ye Tianfei tidak akan terkalahkan di seluruh dunia Suzaku. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Ye Tianfei sangat berhati-hati sejak memasuki alam burung Vermilion. Jika Raja Suzaku benar-benar telah mencapai level Kaisar Surga, Ye Tianfei memahami bahwa dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Bahkan jika dia dapat menyelamatkan Niang dan Xiao Fei untuk sementara, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri dari alam Suzaku, setelah Raja Suzaku melacaknya, Anda mungkin akan ditangkap lagi. Jika bukan karena Raja Suzaku, karakter Ye Tianfei akan memimpin anak buahnya masuk dan memusnahkan seluruh alam Suzaku. Kekuatanku masih belum cukup kuat. Jika saya naik ke posisi Kaisar Surga seperti yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang berani memprovokasi saya. Ye Tianfei berpikir diam-diam di dalam hatinya. Ye Tianfei tidak langsung masuk ke kamar, tapi meminta penjaga untuk terus berpatroli dengan penjaga lainnya. Karena masih ada 2 tuan setengah kaisar yang menjaga istana Fengyang, selalu memperhatikan keadaan di dalam istana. Setelah beberapa saat, "Tuan, penyihir tua itu telah pergi. Dia akan datang sekali sehari. Saya mengetahui bahwa dia membawa pangeran kedua dari klan Jiao ke sini hari ini untuk menemui Xiao Fei."
Penyihir tua itu baru saja memberikan instruksi bahwa besok klan akan mengadakan pernikahan akbar untuk Xiao Fei, sehingga kita di Istana Feng Yang harus bersiap untuk menghiasinya dengan lentera dan dekorasi warna-warni serta memasang hiasan bertuliskan, bahagia, di atasnya. Sesaat kemudian, Ye Tianfei menerima laporan pesan dari seorang budak. Budak ini secara khusus bertanggung jawab atas berbagai urusan logistik Istana Feng Yang. Dia adalah pemimpin tim pembelian yang dikirim oleh Istana Feng Yang ke kota Qianfeng. Orang tua, dia mencari kemah Teihan. Ye Tianfei sangat marah setelah menerima laporan itu. Bagaimana seorang lelaki tua bisa memutuskan siapa yang akan dinikahi saudara perempuannya? Saya harus segera memasuki kamar Niang dan Xiao Fei dan mencari kesempatan untuk membawa mereka pergi. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Hun Lao, tolong bantu aku mengawasi dua tuan setengah kaisar di Istana Feng Yang. Aku akan menjinakkan semua penjaga di Istana Feng Yang dan menjadi budak. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Oke, saya akan mengawasi mereka. Orang tua itu mengangguk. Selanjutnya Tuan Hun mulai memperhatikan kedua tuan setengah kaisar, selalu memperhatikan arah mana yang dirasakan oleh kekuatan jiwa kedua tuan setengah kaisar, sehingga Ye Tianfei bisa bergerak dengan tenang sambil menghindari persepsi keduanya. Tuan setengah kaisar. Hanya Hun Lao yang memiliki kemampuan memperhatikan arah persepsi kekuatan jiwa orang lain. Dalam aspek ini, bahkan Ye Tianfei pun merasa malu. 1 jam kemudian, Ye Tianfei akhirnya menjadikan semua penjaga dan sebagian besar pelayan di Istana Feng Yang menjadi budak. Selanjutnya, Ye Tianfei meminta para penjaga dan pelayan untuk membawa menara hantu melewati ruangan tempat Miao Ziqiong berada. Ye Tianfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari dan menganalisis formasi di sekitar ruangan. Beberapa jam kemudian, Ye Tianfei akhirnya mempelajari semua formasi di dalam dan di luar ruangan secara menyeluruh. Hun Lao, ketika kedua tuan setengah kaisar itu tidak merasakan arah ini, segera beritahu aku. Zhong Tianfei berkata pada Tuan Hun. Oke, orang tua itu mengangguk. Setelah beberapa saat, kamu bisa masuk sekarang. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan langsung bergegas ke kamar. Formasi itu hanya berguncang sedikit, lalu tidak ada gerakan. Kekuatan jiwa dari dua setengah kaisar yang duduk di Istana Feng Yang mulai terasa di sini. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Baru saja ada sekelompok penjaga yang berpatroli, dan beberapa pelayan sedang sibuk dengan pekerjaan mereka di dekatnya. Di mata dua tuan setengah kaisar ini, segala sesuatu di Istana Feng Yang normal, dan banyak penjaga serta pelayan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Istana Feng Yang telah ditunjuk oleh penyihir tua sebagai tempat penting di alam burung vermilion. Dalam keadaan normal, tidak ada makhluk hidup yang boleh mendekat tanpa izin. Oleh karena itu, kedua tuan setengah kaisar ini hanya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk sesekali merasakan situasi di dalam dan di luar Istana Feng Yang. Saat ini, Miao Ziqiong sedang berada di dalam kamar. Miao Ziqiong duduk bersila, tangannya terus-menerus membentuk segel, dan semburan energi ruang waktu yang kaya terus dilepaskan dari badannya. Pada saat yang sama, garis-garis darah terus mengalir keluar dari badannya. Garis-garis darah ini membentuk tanda misterius, dan kemudian menembus ruang di depannya, melintasi ruang dan waktu hingga ke kejauhan. Semakin banyak darah mengalir keluar dari badannya, wajah Miao Ziqiong menjadi pucat dan nafasnya terus berkurang. Pada saat ini, Ye Tianfei bergegas masuk ke kamar, dan matanya langsung tertuju pada ibunya dan Xiao Fei. Karena Miao Ziqiong sedang berkonsentrasi menggunakan teknik penelusuran darah, dia tidak menyadari ada orang tambahan di ruangan itu untuk sementara waktu. Ibuku sepertinya menggunakan teknik rahasia yang berhubungan dengan darah, dan dia sepertinya ingin menggunakan teknik rahasia ini untuk berhubungan dengan makhluk di kejauhan yang memiliki darah yang sama. Di dunia Suzaku ini, orang yang bisa dihubungi dan dimintai bantuan oleh ibuku kemungkinan besar adalah ayahnya. Ye Tianfei memiliki visi sedemikian rupa sehingga dia dapat melihat situasi umum secara sekilas. Tidak bagus. Teknik rahasia yang digunakan ibuku mengalami penipisan darahnya sendiri yang sangat serius, dan dia hampir tidak dapat bertahan lagi. Saya harus menghentikannya. Ye Tianfei terkejut. Ye Tianfei melesat ke depan dan bergegas ke depan. Dengan lambaian tangannya,
Kekuatan spiritual yang kuat dan lembut menyelimuti Miao Ziqiong, dan kemudian memaksa benang merah keluar dari badannya kembali ke badannya. Wei Hao. Miao Ziqiong segera menjadi waspada dan tiba-tiba membuka matanya. Lalu, dia melihat Ye Tianfei. Bagaimana mungkin? Miao Ziqiong melihat wajah familiar Ye Tianfei dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana aku bisa melihat Feier? Miao Ziqiong merasa senang dan bingung di saat yang bersamaan. Bu, jangan heboh, jangan berisik, ibu membacanya kan, aku di sini. Aku di sini untuk menyelamatkanmu dan Xiao Fei. Kata Ye Tianfei melalui pesan suara kepada Miao Ziqiong. Pada saat ini, Lin Fei menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menutupi auranya dengan rapat, dan Tuan Hun juga menggunakan aura menara Tiandao untuk menyelubungi Ye Tianfei. Oleh karena itu, dua tuan setengah kaisar yang ditempatkan di Istana Feng Yang tidak dapat menyadari bahwa ada orang tambahan di kamar Miao Ziqiong. Feier, itu benar-benar kamu. Miao Ziqiong terkejut sekaligus bahagia saat mendengar pesan Ye Tianfei. Dia tidak percaya bahwa putranya benar-benar telah menemukan dirinya di alam Suzaku. Feier, kamu terlalu ceroboh. Ada begitu banyak Master Miao di alam burung Vermilion. Mereka tidak sebanding dengan dunia tingkat rendah seperti alam Changhuang. Meskipun Anda adalah salah satu master terbaik di alam burung Vermilion, Anda tidak memiliki peluang untuk menang di alam burung Vermilion. Mengapa kamu datang ke sini? Terlalu berbahaya. Apakah ayahmu tahu? Kenapa dia tidak menghentikanmu? Setelah Miao Ziqiong sangat gembira, dia mulai menyalahkan Ye Tianfei atas kedatangannya. Tentu saja, dia juga menggunakan Chuanyin untuk berkomunikasi dengan Ye Tianfei. Dia tahu bahwa pertahanan Istana Feng Yang sangat ketat, dengan Tuan Setengah Kaisar yang menjaganya secara pribadi. Begitu Ye Tianfei ditemukan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Feier, kamu segera mencari cara untuk pergi dari sini dan meninggalkan alam Suzaku. Semakin cepat dan semakin jauh kamu melangkah, semakin baik. Miao Ziqiong berkata pada Ye Tianfei. Dia sudah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi putrinya. Dia tidak menyangka putranya sekarang akan datang ke alam burung Vermilion, yang merupakan sarang naga dan sarang harimau, yang membuatnya sangat panik. Jika sesuatu terjadi pada putranya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka putranya bisa menyelamatkan dia dan Xiao Fei, karena dia tahu betapa menakutkannya kekuatan keseluruhan orang Miao di alam Suzaku. Di seluruh dunia yang berpenduduk 3.000 orang, ini jelas merupakan salah satu kekuatan super teratas. Bu, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, aku akan membawamu dan Xiao Fei bersamaku. Jawab Ye Tianfei. Xiao Fei dan aku baik-baik saja di sini, kamu bisa segera pergi. Tinggalkan jalan yang sama saat Anda masuk, cepatlah, jika tidak, akan terlambat. Desak Miao Ziqiong. Bu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku di sini khusus untuk menyelamatkanmu dan Xiao Fei, dan aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Tianfei tahu bahwa ibunya mengkhawatirkannya, dan dia merasa bersyukur sekaligus sedih, dan matanya sedikit merah. Ibuku sudah dalam banyak masalah, tapi setelah melihat dirinya sendiri, hal pertama yang dia pertimbangkan adalah keselamatan dirinya sendiri. Saat berbicara, kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan Xiao Fei yang bersembunyi di tempat tidur. Xiao Fei memang diracuni. Sekilas Ye Tianfei tahu bahwa Xiao Fei memang diracun. Sepertinya itu adalah bubuk pengunci jiwa Tianque yang legendaris. Ye Tianfei merasakannya dengan hati-hati. Tiba-tiba wajahnya menjadi gelap, dan dia akhirnya mengenali racun yang diracuni oleh Xiao Fei. Bubuk Tianque Suohun merupakan racun yang sangat sombong yang mampu mengendalikan jiwa dan raga lawan dengan kuat, membuatnya tertidur dalam waktu yang lama. Jika raga jiwa makhluk hidup dikunci oleh bubuk pengunci jiwa Tianque dalam waktu yang lama dan tidak dapat bangun, maka raga jiwa akan rusak parah dalam jangka waktu yang lama, bahkan raga jiwa pun akan musnah. Dalam kehidupanku yang terakhir, aku mendengar bahwa ada master di dunia Suzaku yang memiliki racun mengerikan ini. Tampaknya racun yang diracuni Xiao Fei mungkin diracuni oleh orang-orang Miao di alam Suzaku. Sebagian besar berhubungan dengan penyihir tua dan pangeran agung. Setelah mengenali racun yang diracuni Xiao Fei, mata Ye Tianfei dipenuhi dengan niat membunuh.
Meskipun saya tidak memiliki penawar racun ini dalam waktu singkat, berdasarkan akumulasi dan keteramjamuan alkimia saya di kehidupan sebelumnya, saya yakin bahwa saya dapat memperbaiki penawarnya dan menghidupkan kembali Xiao Fei. Setelah Ye Tianfei mengenali Tian Ke Sol Susan, dia merasa jauh lebih tenang. Karena di kehidupan sebelumnya, Ye Tianfei, selain statusnya sebagai Kaisar Surga, juga merupakan generasi ahli alkimia, yang dikenal sebagai eksistensi dengan keteramjamuan alkimia tingkat tertinggi di seluruh 3000 dunia. Suatu ketika, para master dari dunia Suzaku juga datang untuk meminta ramuan kepada Ye Tianfei. "Feier, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang ibuku katakan? Kekuatan orang Miao di alam Suzaku sangat menakutkan. Dikatakan bahwa hanya ada lusinan setengah kaisar. Kamu tidak bisa menyelamatkan Xiao Fei dan aku dengan kekuatanmu." Saat ini, Miao Ziqiong melihat bahwa Ye Tianfei tidak mendengarkan nasihat dan menolaknya. Merasa cemas. "Bu, kamu tidak tahu sesuatu, kekuatanku saat ini tidak seperti dulu. Seorang setengah kaisar tidak layak disebut oleh saya. Ibu, ayo lakukan ini. Kamu masukkan senjata ajaib luar angkasaku dulu, dan kita akan berbicara secara detail. Ada 2,5 kaisar di istana Fengyang yang akan memperhatikan situasi di kamarmu dari waktu ke waktu kita untuk berbicara di sini," kata Ye Tianfei pada Miao Ziqiong. "Kekuatan setengah kaisar tidak layak untuk disebutkan kepadamu." Miao Ziqiong tercengang setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ketika dia berada di alam Changhuang, dia sudah tahu bahwa putranya adalah seorang jenius muda yang luar biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa putranya akan dapat mengabaikan setengah kaisar begitu cepat. "Namun, jika aku memasukkan senjata ajaib luar angkasamu, kedua setengah kaisar akan segera menyadari bahwa aku hilang," Miao Ziqiong berkata dengan ragu-ragu. "Ini mudah untuk ditangani. Saudara Situ, terima kasih atas kerja keras Anda," kata Ye Tianfei pada Situ Konger. "Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan." Situ Konger mengerti maksud Ye Tianfei dan segera keluar dari menara pantom. "Bibi, aku akan mengubah penamjamuanmu, tolong jangan salahkan aku." Situ Konger memberi hormat pada Miao Ziqiong dan berkata dengan hormat. Begitu dia selesai berbicara, Situ Konger telah berubah menjadi penamjamuan Miao Ziqiong. Dia tidak hanya terlihat mirip, tetapi bahkan baunya pun mirip. Ini adalah 72 teknik transformasi Miao Shumen. Kecemerlangannya. Ketika Miao Ziqiong melihat ini, dia terkejut. "Bu, segera masukkan senjata ajaib luar angkasaku." Ye Tianfei melambaikan tangannya dan langsung memindahkan Miao Ziqiong ke menara pantom. Saat berikutnya, Ye Tianfei dan Miao Ziqiong memasuki menara pantom. "Feier, kamu terlalu ceroboh." Setelah memasuki menara pantom, Miao Ziqiong mulai mengeluh lagi tentang Ye Tianfei. Gemuruh. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, energi spiritual yang kuat dilepaskan, menyapu seluruh dunia seperti lautan asap. "Feier, kamu berada di kondisi apa sekarang?" Merasakan tekanan energi mengerikan yang dilepaskan dari putranya, Miao Ziqiong terkejut dan bertanya dengan cepat. "Bu, aku sekarang adalah setengah kaisar junior," jawab Ye Tianfei. "Bagaimana, Feier, apakah kamu sudah menjadi master setengah kaisar? Bagaimana ini mungkin? Saya ingat tidak lama kemudian badan Anda meninggalkan alam Changhuang dan pergi ke benua Hongmeng. Apakah Anda sudah menjadi master setengah kaisar?" Ketika Miao Ziqiong mendengar ini, dia diam di sana sepenuhnya, tidak dapat mempercayainya. Menurutnya, tidak ada master setengah kaisar yang bukan seorang antik tua yang telah hidup lama. Ia harus melalui banyak kerja keras dan penderitaan sebelum sempat menjadi setengah kaisar. Dan berapa umur putranya? Dalam benaknya, dia masih anak-anak, tapi dia sebenarnya setengah kaisar. "Feier, apakah kamu benar-benar master setengah kaisar?" Miao Ziqiong bertanya lagi. "Ya, Ibu, saya benar-benar seorang guru setengah kaisar sekarang. Selain itu, saya juga memiliki banyak bawahan dengan kekuatan setengah kaisar. Jadi kita tidak perlu takut dengan orang Miao di alam Suk," kata Ye Tianfei sambil tersenyum. "Kamu bukan hanya seorang master setengah kaisar, tetapi kamu juga memiliki banyak bawahan dengan kekuatan setengah kaisar." "Berapa banyak?" Miao Ziqiong tertegun beberapa saat. Lagi pula, di sebagian besar dari 3000 dunia, para master setengah kaisar termasuk di antara eksistensi teratas.
Sekarang putranya benar-benar mengatakan bahwa ada sekelompok bawahan setengah kaisar, hal seperti itu terdengar terlalu tidak nyata. Aku punya 100 orang setengah kaisar, dan semua master setengah kaisar di seluruh alam Suzaku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orangku. Jadi, Ibu, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, dalam kasus terburuk kita bisa keluar dari alam Suzaku. Ye Tianfei tersenyum. 100. Miao Ziqiong merasa pusing setelah mendengar ini dan tidak dapat mempercayainya. Apakah aku melahirkan anak monster seperti itu? Miao Ziqiong memandang putranya di depannya, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Dia tahu bahwa putranya sangat berbakat ketika dia berada di alam Changhuang, tetapi dia tidak menyangka monster itu begitu menakutkan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah menjadi setengah kaisar. Jika putranya benar-benar setengah kaisar sekarang, dan dia memiliki 100 guru setengah kaisar di bawah komandonya, maka tidak perlu takut dengan orang Miao di alam Suzaku. Bu, pernahkah ibu mendengar tentang bubuk Tian Kue Suohun? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Bubuk pengunci jiwa Tian Ke. Saya rasa saya belum pernah mendengarnya. Setelah mendengar perkataan Ye Tianfei, Miao Ziqiong tertegun sejenak dan menjawab. Sejauh yang saya tahu, bubuk pengunci jiwa Tian Kue adalah racun yang dimiliki oleh beberapa master di dunia Suzaku. Kata Ye Tianfei. Saya meninggalkan alam Suzaku ketika saya masih muda dan tumbuh di alam Changhuang. Jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia Suzaku. Feier, kenapa kamu bertanya tentang racun ini? Miao Ziqiong bertanya. Karena yang dimenangkan Xiao Fei adalah bubuk pengunci jiwa Tian Ke. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Apakah ini bubuk pengunci jiwa Tian Kue yang dimenangkan Xiao Fei? Jika racun ini benar-benar milik alam Suzaku, bukankah berarti racun yang diracuni Xiao Fei disebabkan oleh makhluk di alam Suzaku? Namun, alam Suzaku adalah wilayah masyarakat Miao. Sebagian besar makhluk di alam Suzaku adalah orang Miao atau afiliasinya. Bagaimana makhluk di alam Suzaku bisa meracuni Xiao Fei? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Miao Ziqiong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Bu, kamu salah. Orang Miao di alam burung vermilion sangat kuat. Orang luar umumnya tidak berani memprovokasi mereka dengan santai, dan mereka tidak akan dengan mudah meracuni orang Miao. Sebaliknya, orang-orang dalam kelompok etnis Miao lah yang paling mungkin terkena penyakit ini. Ibu, apakah kamu lupa mengapa kamu melarikan diri dari alam Suzaku dan pergi ke alam Changhuang untuk tumbuh dewasa? Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Feier, maksudmu seseorang dari suku Miao meracuni Xiao Fei? Mungkinkah itu pangeran pertama atau pangeran kedua? Wajah Miao Ziqiong berubah drastis. Bagus. Saya yakin pelaku sebenarnya yang meracuni Xiao Fei adalah pangeran besar dan penyihir tua. Juga, Ibu, penyihir tua memintamu untuk menyumbangkan 3 mangkuk darah asli setiap hari, dan tujuannya jelas bukan untuk menyembuhkan Xiao Fei. Jika dia benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Xiao Fei, itu akan menjadi tugas yang mudah. Dia memintamu untuk mendonorkan 3 mangkok sari asli dan darah setiap hari, jadi dia pasti punya motif lain. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Ada lagi, apa gunanya dia dengan esensi dan darah asliku? Miao Ziqiong tercengang. Bu, ku dengar ada teknik rahasia yang dapat meningkatkan kemurnian darah dalam badan seseorang dengan menyerap dan memurnikan esensi asli dan darah makhluk dengan darah yang sama. Aku curiga ada master dalam diri orang Miao yang ingin menyerapmu melalui pemurnian setiap hari. Esensi darah asli dan darah dalam badannya meningkatkan kemurnian darah dalam badannya. Bu, pembuluh darah ilahi Suzaku di badanmu relatif murni di antara seluruh orang Miao, jadi kamu menjadi sasaran. Juga Ibu, saya curiga esensi dan darah asli dalam badan Xiao Fei juga diambil setiap hari. Saya baru merasakannya dan menemukan bahwa badan Xiao Fei juga kehabisan darah. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, apa, badan Xiao Fei juga kehabisan darah? Miao Ziqiong kaget setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Saya mengerti, itu pasti penyihir tua. Setiap hari ketika dia datang ke sini, dia akan memintaku meninggalkan kamar, dan dia akan mentraktir Xiao Fei sendirian di kamar. Jika esensi dan darah asli Xiao Fei diekstraksi setiap hari, itu harus dilakukan oleh penyihir tua, karena aku itu tetap bersama Xiao Fei sepanjang waktu. Kata Miao Ziqiong.
Itu orang tua itu lagi. Wajah Ye Tianfei sangat suram, dan dia sangat membenci penyihir tua itu. Bu, ibu dan Xiao Fei harus pergi secepatnya. Sangat berbahaya bagi ibu untuk tinggal di sini. Karena pada dasarnya Pangeran Agung dan penyihir tualah yang bekerja sama untuk menyakiti Anda. Kata Ye Tianfei. Ya, saya sudah mengetahuinya, mereka pasti merugikan saya dan Xiao Fei. Faktanya, Xiao Fei dan saya tidak tertarik pada perebutan kekuasaan di dunia Suzaku dan tidak punya ide, tapi mereka tidak pernah melepaskan kami, ibu dan anak. Semua ini karena kami, ibu dan anak, memiliki darah Suzaku yang sangat murni di badan kami. Miao Ziqiong menghela nafas. Ngomong-ngomong, Feier, petinggi suku Miao ingin Xiao Fei menikah dengan pangeran kedua dari suku Jiao, tapi pangeran kedua dari suku Jiao memiliki banyak istri dan selir. Jika Xiao Fei menikah dengannya, dia kebahagiaan seumur hidup akan hancur. Miao Ziqiong tiba-tiba teringat kejadian ini dan berkata kepada Ye Tianfei. Bu, aku sudah tahu. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Fei selama aku di sini. Kata Ye Tianfei. Bu, aku akan membuatkan sejumlah ramuan untukmu sekarang untuk memulihkan energi dan darah yang terkuras di badanmu, dan pada saat yang sama menyembuhkan Xiao Fei dari racun di badannya. Lalu aku akan membawamu pergi. Kata Ye Tianfei pada Miao Ziqiong. Feier, maksudmu kamu bisa menyembuhkan racun di badan Xiao Fei? Miao Ziqiong sangat gembira saat mendengar ini. Bu, kamu, jangan khawatir, itu tidak sulit bagi saya. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan kuali alkimia dan mulai memurnikan ramuannya. Bagus, Xiao Fei, kamu akhirnya selamat. Miao Ziqiong menangis kegirangan. Dia tidak meragukan perkataan putranya, karena dia tahu bahwa keteramjamuan alkimia Ye Tianfei sangat tinggi di alam Changhuang. Di Menara Pantom, beberapa hari kemudian, Ye Tianfei memurnikan sejumlah besar jamu. Kali ini dia menyempurnakan ramuan untuk ibu dan saudara perempuannya. Tentu saja, Ye Tianfei berusaha sekuat tenaga dan menggunakan hampir semua bahan obat dan harta yang tersedia di badannya tanpa syarat. Bu, jamu ini untukmu. Ibu dapat meminumnya dan mengolahnya di sini. Ye Tianfei menyerahkan selusin botol giok kepada Miao Ziqiong. Setiap botol giok diisi dengan ramuan bermutu tinggi, yang dirancang khusus untuk mengisi kembali darah dan memulihkan sumber aslinya. Bagus. Miao Ziqiong mengambil ramuan itu dan segera mulai memurnikannya dan meminumnya. Ye Tianfei keluar dari Menara Pantom, datang ke samping tempat tidur, dan menggunakan teknik rahasia untuk memasukkan ramuan itu ke badan Xiao Fei. Setengah hari kemudian, Feier, badanku sepertinya sudah pulih. Di dalam Menara Pantom, suara terkejut Miao Ziqiong tiba-tiba terdengar. Sudah lama sekali di luar, lebih dari sebulan telah berlalu di Menara Pantom. Setelah lebih dari sebulan penyembuhan, badan Miao Ziqiong akhirnya mulai pulih. Ini terutama karena ramuan yang dimurnikan oleh Ye Tianfei sangat efektif. Ye Tianfei segera mendatangi Miao Ziqiong dan merasakan napasnya. Bu, sebagian besar energi darah di badanmu telah pulih. Sisanya dapat pulih sepenuhnya setelah beberapa perawatan. Secara keseluruhan, ini bukan masalah besar. Kata Ye Tianfei dengan gembira. Wah, saya harus mengatakan bahwa keteramjamuan alkimia Anda sangat bagus. Badan ibumu kehabisan darah. Saya tidak menyangka Anda dapat membantunya memulihkan sebagian besar darahnya dalam waktu sesingkat itu. Tingkat alkimia ini hampir menyamai kaisar kuno. Orang tua itu tidak bisa tidak mengaguminya. Feier, bagaimana kabar Xiao Fei? Miao Ziqiong bertanya. Bu, jangan khawatir, racun di badan Xiao Fei semakin lemah, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk bangun. Jawab Ye Tianfei. Sangat bagus. Miao Ziqiong sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mengkhawatirkan racun di badan Xiao Fei hampir setiap hari. Dia tidak pernah menyangka racun itu akan sembuh begitu putranya datang. Ini karena dewa mengasihani saya dan mengizinkan saya melahirkan seorang putra yang cakap. Miao Ziqiong memandang putranya dan merasa sedikit bangga. Sebagai seorang ibu, tentu saja ia sangat senang karena anaknya mampu. Saudara Ye, seseorang masuk ke ruangan ini. Saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari Situ Konger. Yah, kamu tangani saja dan lihat apa yang terjadi.
kata Ye Tianfei. Saat ini, Situ Konger masih menjelma menjadi Miao Ziqiong. Sepertinya, tetap di kamar. Tak lama kemudian, beberapa wanita tua masuk, masing-masing membawa kotak merah dengan tulisan bahagia di atasnya. Miao Ziqiong, penyihir telah memerintahkan agar Xiao Fei segera menikah. Kami di sini untuk membantu Xiao Fei berdandan. Salah satu wanita tua itu berkata dengan dingin. Saudara Ye, bagaimana cara menghadapinya? Situ Konger bertanya. Aku akan menanganinya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Wanita tua ini sangat lemah, dan Ye Tianfei berencana menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk menaklukkan mereka semua. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan berdiri di sudut ruangan. Karena Ye Tianfei telah menggunakan teknik rahasia tembus pandang, mustahil bagi wanita tua itu untuk mendeteksinya, dan tiba-tiba ada orang tambahan di ruangan itu. Wanita tua itu berjalan ke samping tempat tidur Xiao Fei, membantu Xiao Fei berdiri, dan bersiap mendandani Xiao Fei. Situ Konger menerima pesan Ye Tianfei dan tidak menghentikannya. Sambil berpikir, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka dan menembus lautan jiwa salah satu wanita tua. Wanita tua itu berteriak, wajahnya pucat dan ekspresinya menyakitkan. Ada apa denganmu? Wanita tua lainnya terkejut dan bertanya. Namun saat berikutnya, Ye Tianfei sekali lagi menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka, dan secara bersamaan membobol jiwa beberapa wanita tua lainnya. Begitu saja, Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka pada wanita tua itu pada saat yang bersamaan. Berapa banyak sekaligus makhluk menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka. Wanita tua itu gemetar hebat dan memperlihatkan ekspresi menyakitkan. Setelah beberapa tarikan napas, ekspresi wanita tua itu tiba-tiba kembali normal, dan pandangan mereka terhadap Ye Tianfei menjadi sangat lembut. Katakan padaku apa yang terjadi sekarang. Ye Tianfei mengirim pesan ke salah satu wanita tua dan bertanya. Melapor kepada tuannya, orang-orang Miao terkemuka memutuskan untuk mengadakan pernikahan akbar untuk Xiao Fei. Penyihir tua itu meminta kami untuk datang dan membantu Xiao Fei berdandan. Besok tengah malam, pangeran kedua dari klan Jiao akan datang ke istana Fengyang secara langsung untuk membawa Xiao Fei kembali ke pesawat surgawi Jiao. Kini suku Jiao telah mengirimkan sejumlah besar kuda untuk menyambut pengantin wanita, bersiap menyambut pengantin wanita besok. Jawab wanita tua itu. Besok di Chenxi. Mata Ye Tianfei menunjukkan cahaya dingin. Ngomong-ngomong, dari mana asalmu? Apakah kamu bawahan penyihir tua? Ye Tianfei bertanya pada wanita tua itu. Tuan, kami berasal dari istana Pangeran Agung dan merupakan bawahannya. Jawab wanita tua itu. Rumah pangeran tertua. Ekspresi Ye Tianfei berubah. Apakah pangeran tertua memiliki seorang cucu perempuan? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Cucu perempuan. Memiliki. Pangeran tertua memiliki total 5 cucu perempuan. Jawab wanita tua itu. Tahukah kamu cucu mana yang paling disayangi sang pangeran? Ye Tianfei bertanya. Tentu saja aku tahu. Cucu kesayangan sang pangeran adalah Miao Yazi. Jawab wanita tua itu. Apakah Miao Yazi sudah menikah? Ye Tianfei bertanya lagi. Belum. Jawab wanita tua itu. Baiklah, biarkan Miao Yazi menikah. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Saudaraku Ye, apakah ini yang kamu maksud? Situ Konger berdiri di dekatnya, mendengarkan pertanyaan Ye Tianfei kepada wanita tua itu, dan samar-samar menebak rencana Ye Tianfei. Sebenarnya itu adalah ide dari penyihir tua dan Pangeran Agung untuk menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao. Karena mereka berteman dengan klan Jiao, biarkan Pangeran Agung menikah dengannya. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Bagus. Saudara Ye, 72 perubahan dari Sekte Miaoshu kita tidak hanya dapat mengubah diri Anda sendiri, tetapi juga membantu orang lain berubah. Jika Anda bisa membawa Miao Yazi itu ke sini, saya tidak akan keberatan membantunya berubah dan membiarkannya menjadi Xiao Fei, dan kemudian dia bisa menikah dengan klan Jiao menggantikan Xiao Fei. Situ Konger mendengarkan kata-kata Ye Tianfei dan segera berkata, Oh, saudara Situ, apakah Anda masih dapat membantu orang lain berubah? Ye Tianfei sedikit bersemangat saat mendengar ini. Ya, itu tidak mungkin sebelumnya, tetapi baru-baru ini, saudara Ye,
Anda telah memberi saya begitu banyak sumber daya pelatihan, yang telah membuat wilayah dan kekuatan saya meningkat pesat. 72 teknik transformasi saya telah mencapai tingkat yang baru. Anda tidak hanya bisa mengubah diri sendiri, Anda juga bisa mengubah orang lain. Tentu saja efek membantu orang lain berubah tentu tidak sebaik efek mengubah diri sendiri. Kata si Tukonger, bagus. Aku akan membawanya ke sini sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Ubah dia menjadi Xiao Fei. Aku tidak bisa membiarkan Xiao Fei tinggal di sini sendirian. Ye Tianfei memindahkan seorang wanita keluar dari menara pantom. Wanita ini adalah keturunan berkebangsaan Miao. Belum lama ini, dia dijadikan budak oleh Ye Tianfei di kota Qianfeng. Ye Tianfei menempatkannya di menara pantom hanya untuk mempersiapkan keadaan darurat. Baiklah, aku akan ganti baju sekarang. Kata si Tukonger. Saya akan memperkuat formasi isolasi di ruangan ini terlebih dahulu. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan segenggam bendera formasi kecil, dan membuangnya. Segera, formasi isolasi di sekitar ruangan diperkuat, membuatnya lebih sulit untuk merasakan masuk dari luar. Kemudian, si Tukonger mulai membacakan mantra pada perempuan Miao. Setelah beberapa saat, gadis Miao berubah menjadi Xiao Fei. Ye Tianfei memindahkan Xiao Fei ke menara pantom. Saudara situ, ubah dia menjadi ibuku. Kamu pergi bersamaku. Ye Tianfei memindahkan murid perempuan Miao lainnya keluar dari menara pantom. Kakak perempuan Miao ini juga dijadikan budak oleh Ye Tianfei. Si Tukonger mulai merapal mantra lagi, mengubah murid perempuan Miao ini menjadi penamjamuan Miao Ziqiong. Kemudian Ye Tianfei memindahkan si Tukonger ke menara pantom. Sesaat kemudian, sekelompok penjaga patroli melewati pintu kamar. Ye Tianfei meminta ulat sutra naga bertanduk emas untuk melarikan diri dari ruangan dengan menara pantom dan bergegas menuju penjaga. Dengan cara ini, tidak lama kemudian, Ye Tianfei berhasil meninggalkan istana Fengyang. Setelah meninggalkan istana Fengyang, Ye Tianfei segera menuju wilayah pangeran. Di alam Suzaku, banyak tokoh besar suku Miao yang memiliki rakyat dan wilayahnya sendiri. Pangeran Agung merupakan salah satu tokoh terkuat di alam Suzaku, selain Raja Suzaku, dan memiliki wilayah kekuasaan yang besar dan luas. Setelah memasuki wilayah pangeran besar, Ye Tianfei mulai diam-diam menangkap anak buah pangeran besar, dan kemudian menggunakan teknik rahasia benang jiwa boneka untuk memperbudak mereka menjadi budak. Oleh karena itu, tidak lama kemudian, Ye Tianfei telah menaklukkan sejumlah besar anak buah pangeran Agung dan menjadi budak. Ye Tianfei meminta si Tukonger untuk berubah menjadi salah satu budak dan menuju istana Miao Yazi. Miao Yazi adalah putri dari putra kedua pangeran tertua. Dia sangat berbakat. Dia sangat disayangi oleh pangeran tertua sejak dia masih kecil, jadi dia memiliki temperamen yang bangga dan kepribadian yang kuat. Dia sendiri menempati sebuah kota, bernama Kota Yazi. Akhirnya Ye Tianfei dan si Tukonger tiba di Kota Yazi. Ayo langsung ke Miao Yazi. Ye Tianfei mensibir. Menurut apa yang dikatakan wanita tua itu, orang terkuat di kota Yazi adalah segelintir orang yang telah mencapai alam surga sempurna, dan tidak ada master setengah kaisar. Jika anak dan cucu Raja Suzaku semuanya dilindungi oleh Tuan setengah kaisar, tidak peduli berapa banyak setengah kaisar yang ada di alam Suzaku, itu tidak akan cukup. Ye Tianfei dan si Tukonger langsung pergi ke istana Tuan Kota, tempat tinggal Miao Yazi. Ye Tianfei merasakan kekuatan jiwanya dan segera merasakan aura badan jiwa Miao Yazi. Wanita tua itu sangat akrab dengan Miao Yazi dan memberikan nafas jiwa dan raganya kepada Ye Tianfei. Ayo, masuk. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menyembunyikan sosok dan auranya, dan menghilang dalam sekejap. Si Tukonger memasuki menara pantom. Ada beberapa formasi besar yang diatur di istana ini, tetapi setelah beberapa saat, Ye Tianfei telah mempelajari formasi ini secara menyeluruh, dan langsung masuk seolah-olah formasi itu transparan. Berdasarkan keadaan Ye Tianfei saat ini, bahkan jika beberapa master setengah kaisar dengan kekuatan jiwa yang tidak mencukupi datang untuk mendeteksi teknik bayangan tersembunyi, mereka mungkin tidak dapat mendeteksinya. Jadi setelah beberapa saat, Ye Tianfei masuk ke istana Miao Yazi secara transparan dan datang ke ruang rahasia tempat dia biasanya berlatih. Sepanjang jalan, Ye Tianfei melewati banyak pelayan, tapi tidak satupun dari mereka bisa merasakan keberadaan Ye Tianfei.
Ye Tianfei melintas dan membuka pintu langsung ke ruang pelatihan rahasia Miao Yazi. WHO. Di ruang rahasia, Miao Yazi akhirnya merasakan ada yang tidak beres, karena sesosok badan berangsur-angsur menjadi padat karena ilusi, berdiri di depannya, memandangnya dengan acuh tak acuh. Oke, kamu berani masuk ke ruang rahasia Nona. Kamu sudah mati. Ketika Miao Yazi melihat pria aneh di depannya, dia menjadi marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan meraihnya, melepaskan energi menakutkan, yang secara langsung memenjarakan ruang waktu di mana Miao Yazi berada, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan tidak bisa memancarkan energi jiwa. Kemudian Ye Tianfei memindahkan Miao Yazi ke menara pantom. Saudara situ, terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, saya akan membuat semua orang di rumah Nona Miao menjadi budak. Anda bekerja sama dengan saya, kata Ye Tianfei pada situ Konger. Tujuan kami adalah mengendalikan setidaknya setengah dari masyarakat Miao. Ye Tianfei menambahkan. Kali ini, Ye Tianfei datang ke alam Suzaku. Selain menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, dia juga memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu membalas dendam. Namun, saat ini ada eksistensi lain di dunia Suzaku yang membuat Ye Tianfei ketakutan, yaitu Raja Suzaku. Ye Tianfei tidak bisa berspekulasi tentang kekuatan sebenarnya dari Raja Suzaku sekarang. Oleh karena itu, untuk saat ini, Ye Tianfei masih menggunakan cara menundukkan orang Miao sebanyak-banyaknya sebagai budak untuk menghadapi orang Miao. Oke. Situ Konger keluar dari menara pantom dan menjelma menjadi Miao Yazi. Hal selanjutnya akan mudah ditangani. Dengan kerja sama Situ Konger, Ye Tianfei merebut rumah Miao Yazi dalam waktu kurang dari setengah jam di kapal menjadi budaknya dan memberikan beberapa instruksi. Pada akhirnya, Ye Tianfei meminta Situ Konger untuk secara acak mengubah seorang pelayan di rumah menjadi Miao Yazi, tinggal di ruang rahasia untuk berlatih, dan kemudian meninggalkan kota Yazi secara besar-besaran. Beberapa master alam surga sempurna yang bertanggung jawab atas kota Yazi tidak tahu bahwa Miao Yazi yang asli di rumah Yazi telah diganti. Setelah menangkap Miao Yazi, Ye Tianfei langsung kembali ke istana Fengyang. Sepanjang jalan, Ye Tianfei mencoba yang terbaik untuk menaklukkan orang-orang Miao yang berada di tahap tengah alam persatuan dan di bawahnya dan mengubah mereka menjadi budak. Ye Tianfei memahami bahwa semakin banyak budak yang dia taklukkan di dunia ini, semakin mudah untuk bergerak. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke istana Fengyang dan menyelinap masuk dengan mudah. Karena saat ini, sebagian besar penjaga yang bertugas berpatroli di istana Fengyang sudah menjadi budak Ye Tianfei. Ye Tianfei kembali ke kamar tempat Miao Ziqiong dan Xiao Fei berada sebelumnya. Saat ini, di dalam kamar, Xiao Fei sedang berbaring di tempat tidur, Miao Ziqiong sedang duduk di samping tempat tidur untuk melayaninya, dan beberapa wanita tua sedang sibuk di dalam kamar, membantu Xiao Fei menyiapkan mas kawin. Tentu saja, Xiao Fei dan Miao Ziqiong di ruangan saat ini sama-sama palsu, mereka diubah oleh Situ Konger menggunakan 72 kekuatan magis transformasi. Saudara Situ, untungnya Anda ada di sini kali ini. Jika saya datang sendiri, banyak hal yang tidak akan senyaman ini. Saudara Situ, terima kasih banyak. Ye Tianfei memandang Xiao Fei palsu yang tergeletak di tempat tidur dan Miao Ziqiong palsu yang duduk di depan tempat tidur, dan mau tidak mau mengirim pesan ke Situ Konger. Haha, Kakak Ye, dengan persahabatan di antara kita, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan. Jika Anda benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, saya khawatir Sekte Miao Shu kami harus berterima kasih, Saudara Ye, untuk hal yang sebenarnya. Jika bukan karena Anda, Saudara Ye, Sekte Miao Shu kami mungkin tidak dapat memperoleh kembali warisan yang sebenarnya. Situ Konger berkata sambil tersenyum. Singkatnya, kita semua adalah bangsa kita sendiri mulai sekarang, tidak perlu bersikap sopan dan menjijaikan. Situ Konger berkata lagi, itulah yang dikatakan Saudara Situ. Ye Tianfei tersenyum. Baiklah, Saudara Situ, mari kita ubah Miao Yazi menjadi Xiao Fei, dan biarkan cucu kesayangan pangeran menikah dengan pangeran kedua dari suku Jiao besok. Karena pangeran tertua ingin berteman dengan klan Jiao, mungkin jamuan terbaik adalah membiarkan cucunya menikah dengannya. Kata Ye Tianfei sambil mensibir. Itu masuk akal. Haha, Kakak Ye, kamu sangat senang melakukan sesuatu.
Saya suka pendekatan ini. Situ Konger tertawa. Kemudian, Situ Konger menggunakan 72 kekuatan magisnya untuk mengubah Miao Yazi menjadi Xiao Fei dan membiarkannya terbaring di ranjang rumah sakit. Tentu saja, Miao Yazi telah disegel oleh Ye Tianfei, tidak bisa bergerak, dan bahkan kehilangan kesadaran. Setelah Ye Tianfei menjelaskan kepada beberapa budak di ruangan itu, dia pergi dengan tenang. Di Menara Pantom, Ye Tianfei datang ke Miao Ziqiong. Saat ini, Xiao Fei masih terbaring di tempat tidur dan belum bangun untuk saat ini. Feier, Xiao Fei, kenapa dia belum bangun? Miao Ziqiong dengan gugup menjaga Xiao Fei. Bu, jangan khawatir, Xiao Fei baik-baik saja. Hanya saja dia diracuni selama beberapa tahun, dan saya tidak membiarkannya bangun sekaligus, tapi dia pulih perlahan. Oke, sekarang sudah hampir waktunya, aku akan membiarkan dia bangun sekarang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Benar-benar, Miao Ziqiong sangat terkejut. Tentu saja itu benar. Bu, jangan khawatir, Xiao Fei baik-baik saja. Ye Tianfei tersenyum. Ye Tianfei mendatangi Xiao Fei, mengeluarkan jamu merah terang dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan dengan pikiran, sejumlah besar kekuatan spiritual keluar dari telapak tangannya dan perlahan berpindah ke badan Xiao Fei. Wajah Xiao Fei, yang masih sedikit pucat, segera mulai berubah, menjadi semakin cerah, dan vitalitas yang kuat terpancar dari badannya. Samar-samar Anda juga bisa melihat hantu Suzaku berukuran besar muncul dari badan Xiao Fei, lalu melebarkan sayapnya dan membubung ke langit. Ini menunjukkan bahwa Suzaku Divine Vein di badan Xiao Fei sudah mulai pulih. Bu, Xiao Fei secara resmi akan bangun setengah jam lagi. Kata Ye Tianfei pada Miao Ziqiong. Senang sekali Xiao Fei akhirnya baik-baik saja. Mata Miao Ziqiong langsung memerah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menemani putrinya siang dan malam, menantikan momen ini. Dia merasa sangat berhutang budi pada putrinya. Seperti yang diharapkan dari Vermilion Bird Divine Vein. Setelah 2 tahun berturut-turut dicuri, sebenarnya sudah mulai pulih dalam waktu yang singkat. Ye Tianfei melihat hantu burung merah dan tidak bisa menahan nafas. Saya lebih suka Xiao Fei dan saya tidak memiliki vena ilahi Suzaku seperti ini. Jika kami, ibu dan anak, tidak memiliki vena ilahi semacam ini, kami mungkin dapat menjalani kehidupan yang relatif damai. Hal semacam itu hidup adalah apa yang saya kejar. Miao Ziqiong melihatnya. Bayangan Suzaku di atas badan Xiao Fei memiliki suasana hati yang sangat rumit dan berkata dengan lembut. Bu, jangan khawatir. Aku akan melunasi utangnya dengan jelas kepada keluarga kita karena orang-orang Miao di alam Suk. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ibunya. Miao Ziqiong benar. Dapat dikatakan bahwa setengah dari penderitaan yang diderita keluarga Ye Tianfei berasal dari orang Miao di alam Suzaku. Tidak, Feier, orang-orang Miao di alam Vermilion Bird terlalu kuat. Kami belum tentu cocok dengan mereka. Sekarang ibu dan anak kita selamat, mengapa tidak segera meninggalkan alam Suzaku, mencari tempat tersembunyi untuk bersembunyi, dan menjalani kehidupan yang damai, mungkin ini yang terbaik. Wajah Miao Ziqiong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Dia tiba-tiba berpikir bahwa putranya datang ke Zuketian untuk menyelamatkan dia dan putrinya. Pejabat tinggi rakyat Miao pasti akan melanjutkan kasus ini setelah mereka mengetahuinya. Mungkin saat ini para petinggi Miao sudah menelusuri keberadaan ibu dan putrinya. Bu, keluhan antara kami dan orang Miao tidak bisa dihindari. Faktanya, keluarga kami telah melarikan diri dari orang-orang Miao selama bertahun-tahun, bahkan melarikan diri ke dunia kecil seperti benua Tianxuan. Apa yang terjadi? Bukankah kamu dan Xiao Fei ditangkap oleh mereka dan dibawa ke alam Suzaku satu demi satu? Jadi tidak ada gunanya melarikan diri. Selain itu, saya tidak perlu takut pada orang Hamong sekarang. Kata Ye Tianfei. Ya, keluarga kami telah melarikan diri selama bertahun-tahun, tapi kami tetap tidak bisa. Hanya saja orang Miao terlalu kuat. Kami tidak punya jamuihan lain selain melarikan diri. Ia memilih. Feier, berjanjilah padaku untuk tidak bertarung langsung dengan Miao sampai kamu benar-benar yakin. Keselamatan adalah yang utama dalam segala hal. Aku tidak ingin terjadi apapun padamu dan Xiao Fei. Miao Ziqiong berkata sedikit cemas. Dia tahu bahwa putranya sangat jahat,
Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa bahwa orang-orang Miao di alam Suzaku terlalu kuat. Bu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Setelah kamu datang ke alam Suzaku, apakah kamu bertemu dengan putra ketiga Raja Suzaku? Ye Tianfei berpikir sejenak dan tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei, Miao Ziqiong tiba-tiba terdiam. Karena dia adalah putri dari putra ketiga Raja Suzaku. Feier, jangan salahkan kakekmu, semua yang kakekmu lakukan adalah untuk melindungiku. Ngomong-ngomong, jika dia tidak menyegel Suzaku Divine Vein di badanku tepat waktu dan mengirimku ke alam Changhuang, aku mungkin sudah lama terbunuh. Setelah hening beberapa saat, Miao Ziqiong angkat bicara. Ketika Miao Ziqiong berusia 2 tahun, Suzaku Divine Vein tiba-tiba terbangun di badannya. Setelah pangeran tertua dan pangeran kedua mengetahuinya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan Miao Ziqiong, putra ketiga Raja Suzaku. Kemudian dia menggunakan metode rahasia kuno untuk menyegel pembuluh darah Dewa Suzaku di badan Miao Ziqiong, dan meminta pelayan bernama Ah Feng untuk membawa Miao Ziqiong melarikan diri ke alam Changhuang. Ah Feng telah memberitahu Ye Tianfei tentang proses ini ketika dia berada di alam Changhuang. Dihitung seperti ini, ayah Miao Ziqiong tidak memiliki kesalahan apapun. Jika Anda bersikeras berbicara tentang dia, jika dia salah, dia hanya bisa menyalahkannya karena terlalu lemah dan bahkan tidak mampu melindungi putrinya sendiri. Saya tidak menyalahkan dia, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya tentang Raja Suzaku. Suasana hati Ye Tianfei agak rumit ketika dia menyebutkan kakek yang belum dia temui, dan dia tidak tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk memperlakukannya. Feier, kamu ingin bertanya padanya tentang Raja Suzaku. Apa yang ingin Anda ketahui tentang Raja Suzaku? Miao Ziqiong terkejut saat mendengar ini. Saya ingin tahu di mana Raja Suzaku sekarang dan apa kekuatannya. Ye Tianfei menjawab dengan jujur. Kamu ingin tahu kekuatan apa yang dimiliki Raja Suzaku sekarang? Mengapa? Miao Ziqiong sedikit terkejut dan penasaran. Ya, saya sangat ingin mengetahui kekuatan Raja Suzaku saat ini. Jika dia masih setengah kaisar, maka saya akan menggulingkan seluruh alam Suzaku dan segera melunasi hutang mereka kepada keluarga Miao selama bertahun-tahun kepada orang-orang Miao, dan saya harus melakukannya dengan jelas. Jika Raja Suzaku sudah berada di level kaisar surga, maka saya hanya bisa menunggu lebih lama lagi untuk menyelesaikan masalah dengannya. Jawab Ye Tianfei. Kekuatan setingkat kaisar surgawi. Feier, menurutmu Raja Suzaku mungkin sudah setingkat kaisar surga? Miao Ziqiong kaget setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Di 3000 dunia, kaisar surga seperti naga di langit bagi sebagian besar makhluk hidup, dia menyendiri, tak terkalahkan, dan tidak bisa terprovokasi. Ada ini, mampu. Sejauh yang saya tahu, jika Suzaku Divine Vein orang Miao di alam Suzaku tumbuh ke level tertinggi, adalah mungkin untuk menjadi master di level kaisar surga. Ini juga satu-satunya hal yang saya takuti di dunia Zuk ini. Jika tidak, saya akan memusnahkan lebih dari separuh orang Miao. Kata Ye Tianfei perlahan. Feier, apakah kamu datang untuk membunuh orang Miao? Miao Ziqiong terkejut setelah mendengar kata-kata putranya. Cepat atau lambat, sebagian besar orang Miao di alam Suzaku akan musnah. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Feier, saran Miao Ziqiong. Bu, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Hutang yang dimiliki orang-orang Miao di alam Zuk kepada keluarga kami tidak dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Fakta bahwa Xiao Fei diracuni sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk menghancurkan orang-orang Miao. Kata Ye Tianfei. Mendengar ini, Miao Ziqiong menghela nafas ringan dan tidak berkata apa-apa. Dia juga tahu bahwa putranya telah sangat membenci orang Miao di alam Suzaku, dan kebencian tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Feier, sebenarnya ibu mengkhawatirkanmu. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Bu, jangan khawatir, aku punya skor sendiri. Saya ingin melihat kakek saya. Kata Ye Tianfei. Kamu mengambil keputusan sendiri. Miao Ziqiong berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Lihat, Xiao Fei sepertinya sudah bangun. Miao Ziqiong tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Saat ini, Xiao Fei benar-benar membuat beberapa gerakan dan perlahan membuka matanya. Ye Tianfei dan Miao Ziqiong sama-sama sangat gembira dan bergegas pada saat yang bersamaan. Xiao Fei memang sudah bangun.
Xiao Fei, Xiao Fei. Ketika Miao Ziqiong melihat mata Xiao Fei perlahan terbuka, dia begitu bersemangat hingga hampir menangis. Ibu, apakah itu kamu? Apakah saya sedang bermimpi? Saat ini, mata Xiao Fei telah terbuka, dia perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia mendengar tangisan Miao Ziqiong, matanya yang kosong tertuju pada Miao Ziqiong dan dia mulai menjadi waspada. Xiao Fei, ini aku, ini ibu, kamu tidak sedang bermimpi. Ibu ada di sini. Sangat menyedihkan bahwa Anda akhirnya terbangun. Miao Ziqiong bergegas memeluk Xiao Fei dan berkata dengan penuh semangat. Bu, benarkah itu kamu? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah ini alam burung Vermilion? Xiao Fei memeluk Miao Ziqiong dan akhirnya percaya bahwa dia berada dalam pelukan ibunya. Dia merasa sedikit aneh karena dia pernah datang ke alam Suzaku sendirian sebelumnya. Xiao Fei, bukan hanya ibu yang ada di sini, saudaraku, aku juga di sini. Ye Tianfei memandang Xiao Fei yang perlahan-lahan terbangun, matanya penuh kasih sayang, dan dia berbicara. Meskipun Ye Tianfei sudah lama tidak akur dengan saudari ini dalam hidupnya, hubungannya sangat baik. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini juga? Apakah kalian semua sudah datang ke alam Suzaku? Ini bukan tempat yang bagus. Xiao Fei mendengar suara Ye Tianfei dan langsung menatap Ye Tianfei, yang sedikit aneh. Ye Tianfei mau tidak mau wajahnya menjadi gelap setelah mendengar kata-kata Xiao Fei. Alam Suzaku adalah salah satu dari 3.000 dunia dengan energi dan hukum tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak makhluk yang ingin hidup di alam Suzaku. Hidup dan berlatih. Namun di mata Xiao Fei, alam Suzaku bukanlah tempat yang baik. Terlihat bahwa Xiao Fei pasti tidak pernah bahagia di alam Suzaku sebelumnya. Faktanya, Ye Tianfei sudah membayangkan hal ini. Dilihat dari sikap penyihir tua dan Pangeran Agung terhadap Xiao Fei, dia tahu bahwa Xiao Fei pasti sangat menderita dan menderita banyak keluhan di alam Suzaku selama bertahun-tahun. Tuanku, penyihir tua. Ye Tianfei merasa ingin membunuh di dalam hatinya dan diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan kedua pelakunya pergi apapun yang terjadi. Bu, saudaraku, ini benar-benar kamu. Tempat apa ini? Bagaimana saya sampai di sini? Tiba-tiba, Xiao Fei melompat dari pelukan Miao Ziqiong dan memandang Miao Ziqiong dan Ye Tianfei dengan heran. Saat ini, dia benar-benar terjaga dan mengingat semua hal sebelumnya. Dia meminum ramuan yang dimurnikan Ye Tianfei untuknya, dan semua racun di badannya telah lama dihilangkan, dan badannya kembali normal sepenuhnya. Bu, saudaraku, apakah kalian berdua sudah datang ke alam Suzaku? Kalian harus segera pergi. Orang-orang Miao di alam Zuk sangat tidak bersahabat dengan keluarga kami. Jika kalian datang ke sini, mereka tidak akan menyambut kalian, malahan mereka mungkin akan menyakiti kalian. Jadi, kalian berdua, pergilah secepat mungkin. Setelah Xiao Fei bangun, ekspresinya mulai berubah. Dia telah berada di alam Suzaku dalam beberapa tahun terakhir dan mengetahui bahwa orang Miao di alam Suzaku memiliki sikap yang sangat menjijikkan dan bahkan bermusuhan terhadap keluarga mereka. Xiao Fei, jangan khawatir, dengan saudara di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk membawamu kembali. Mulai sekarang, kamu tidak perlu tinggal di alam Suzaku, kata Ye Tianfei pada Xiao Fei. Saudaraku, kamu dan ibumu datang ke alam Suzaku untuk membawaku kembali. Tapi, apakah masyarakat Miao akan setuju? Setelah mendengar apa yang Ye Tianfei katakan, Xiao Fei ragu-ragu dan bertanya. Bukan giliran mereka untuk setuju atau tidak setuju. Mulai sekarang, orang-orang Miao di alam Zuk tidak dapat lagi mengganggu keluarga kami, kata Ye Tianfei sambil mensibir. Xiao Fei, ceritakan padaku tentang keracunan-mu. Bagaimana Anda bisa pingsan setelah diracuni? Apakah itu dilakukan oleh orang Miao? Ye Tianfei bertanya. Ya, Komandan Miao Tianlah yang melakukannya. Komandan Miao Tian membawa orang-orang Miao kami ke dunia kecil dan bersaing dengan makhluk di dunia kecil itu untuk mendapatkan hak penambangan biji kristal besar. Saya sedang bertarung dengan makhluk di dunia kecil itu ketika tiba-tiba Komandan Miao Tian datang ke sebuah pukulan telapak tangan saya di depan saya. Pada saat itu, saya merasakan sejumlah besar kekuatan racun masuk ke badan saya bersama dengan telapak tangannya. Xiao Fei berpikir sejenak dan menjawab.
Raciun yang diraciuni Xiao Fei memang dilakukan oleh orang Miao sendiri. Kata Miao Ziqiong dengan marah setelah mendengar kata-kata Xiao Fei. Komandan Miao Tian sebenarnya adalah bawahan pangeran tertua. Dia pastilah yang memerintahkannya melakukan ini. Xiao Fei berkata lagi, persis seperti yang kupikirkan. Xiao Fei, jangan khawatir, Komandan Miao Tian dan Pangeran Agung akan menanggung akibatnya. Kakak pasti akan membalaskan dendammu. Ye Tianfei mensibir. Saudaraku, Pangeran Agung sangat kuat. Dia bukan hanya seorang guru setengah kaisar, tapi juga. Dan dia juga memiliki sekelompok master setengah kaisar di bawah komandonya. Xiao Fei berkata dengan cepat. Dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Ye Tianfei saat ini, dan takut Ye Tianfei akan menderita kerugian jika dia pergi mencari Pangeran Agung dan Komandan Miao Tian. Aku hanyalah master setengah kaisar, Xiao Fei, jangan khawatir, aku dan kakakmu tidak sekuat dulu. Tuan setengah kaisar tidak ada artinya bagiku. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Benar-benar, saudaraku, apakah kamu tidak takut dengan Tuan setengah kaisar sekarang? Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Xiao Fei tidak bisa menahan rasa ragu. Meskipun dia selalu mengagumi saudara laki-laki ini, Tuan setengah kaisar sangat unggul sehingga tidak perlu takut jika dia tidak takut. Xiao Fei, lihat. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengedarkan kekuatan spiritualnya. Gemuruh. Energi spiritual yang kuat dilepaskan dari telapak tangan Ye, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Ini, energi tingkat setengah kaisar. Saudaraku, apakah kamu sudah menjadi master setengah kaisar? Xiao Fei merasakan tekanan energi yang dilepaskan dari telapak tangan Ye Tianfei, dan terkejut dan bertanya. Ya, kakak sekarang adalah master setengah kaisar, jadi jangan khawatir, dengan kakak di sini, kamu tidak perlu khawatir ada orang yang menindasmu lagi. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Sangat bagus. Bu, aku sebenarnya adalah master setengah kaisar. Kakak sungguh luar biasa. Xiao Fei berteriak dengan penuh semangat. Dia telah berada di alam Suzaku selama beberapa tahun. Sebagai salah satu anak luar biasa dari suku Miao, visi dan pengetahuannya berbeda dari sebelumnya. Betapa buruknya Tuan. Master setengah kaisar adalah makhluk kuat yang bisa mengendalikan angin dan hujan di 3000 dunia. Bu, aku berencana pergi menemui kakek sekarang. Ye Tianfei tiba-tiba berkata pada Miao Ziqiong. Saudaraku, kamu ingin bertemu dengannya. Apa gunanya menemuinya? Dia tidak bisa membantu kita. Xiao Fei tertegun sejenak, lalu berkata. Terlihat bahwa Xiao Fei tidak memiliki kesan yang baik terhadap kakek. Saya tidak meminta bantuannya, dia benar-benar tidak bisa membantu kami. Jika dia bisa membantu keluarga kami, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Aku mendatanginya untuk menanyakan sesuatu. Kata Ye Tianfei. Feier, kamu yang memutuskan sendiri, tapi keselamatan harus diutamakan. Miao Ziqiong berkata dengan lembut. Bu, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Ye Tianfei mengangguk. Xiao Fei, sumber daya budidaya ini diberikan kepadamu olehku. Mulai sekarang, kamu harus berlatih keras. Apapun sumber daya yang Anda butuhkan, tanyakan saja kepada saya dan saya akan mencarikannya untuk Anda. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Xiao Fei. Saudaraku jangan khawatir, aku pasti akan berlatih dengan serius di masa depan. Hanya ketika saya menjadi lebih kuat saya dapat melindungi ibu saya dan keluarga kami. Xiao Fei mengambil cincin luar angkasa, mengangguk dengan berat dan berkata. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan menuju wilayah pangeran ketiga. Saat ini, sebuah berita eksplosif menyebar di dunia Suzaku. Suatu hari nanti, Gua Suzaku akan dibuka. Sangat bagus. Anda akhirnya bisa memasuki Gua Suzaku. Banyak orang Miao yang menjadi heboh, terutama kaum muda. Mereka sangat ingin segera memasuki Gua Suzaku. Ye Tianfei memiliki banyak budak di alam burung vermilion, jadi dia secara alami segera menerima berita itu. Gua ilahi Suzaku akan dibuka. Benar-benar. Ye Tianfei memberitahu Xiao Fei berita itu, dan Xiao Fei segera menjadi bersemangat untuk mencoba. Xiao Fei, apakah kamu juga ingin memasuki Gua Suzaku? Ye Tianfei bertanya. Tentu saja aku tahu. Gua Zuk adalah tempat kelahiran orang Miao.
Di dalam gua ilahi Suzaku terdapat garis keturunan Suzaku yang paling orisinal, paling murni, dan tercanggih. Jika bisa diperoleh, akan sangat bermanfaat bagi budidaya di masa depan. Xiao Fei mengangguk. Baiklah, coba saya lihat apakah ada kemungkinan bagi Anda untuk menyelinap masuk. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun, Suzaku Divine Vein milik Xiao Fei pada dasarnya adalah eksistensi paling maju di antara seluruh orang Miao. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Suzaku yang paling asli dan murni, itu akan sangat bermanfaat untuk budidayanya di masa depan. Dengan manfaat seperti itu, Ye Tianfei tentu saja tidak ingin Xiao Fei melewatkannya dengan sia-sia. Pada saat ini, para pemimpin tertinggi kebangsaan Miao mengumumkan dua hal setelah berdiskusi. Hal pertama adalah mengadakan pernikahan akbar dan menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari suku Jiao. Hal kedua, artinya, setelah pernikahan, orang Miao segera memasuki Suzaku Divine Grotto, dan kali ini sejumlah besar orang diizinkan masuk ke Suzaku Divine Grotto, dan kondisinya sangat santai. Dikatakan bahwa lingkungan di Gua Ilahi Suzaku sangat cocok untuk orang Miao untuk berlatih, sehingga para pemimpin tertinggi orang Miao ingin membiarkan lebih banyak orang masuk. Bahkan jika tidak ada keuntungan lain di dalam, mereka dapat memanfaatkan lingkungan tersebut. Di dalam untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan seluruh rakyat Miao. Setengah hari kemudian, Ye Tianfei datang ke wilayah pangeran ketiga. Raja Suzaku memiliki 3 putra, yang merupakan 3 pangeran dari alam Suzaku. Baik pangeran tertua maupun pangeran kedua telah membangkitkan vena ilahi Suzaku dan sangat kuat. Mereka berdua adalah master tingkat setengah kaisar dan dicintai oleh Raja Suzaku. Hanya pangeran ketiga yang memiliki garis keturunan yang sangat biasa dan belum membangkitkan vena ilahi Suzaku, sehingga ia tidak begitu dicintai oleh Raja Suzaku. Oleh karena itu, wilayah pangeran ketiga sangat kecil, dan dia hanya memerintah 3 kota. Dalam keadaan normal, pangeran ketiga tinggal di Sunset City. Karena rendahnya status pangeran ketiga, kota matahari terbenam juga tampak agak terpencil dan sepi, dengan sedikit pejalan kaki. Bagaimanapun, situasi pangeran ketiga terkenal di alam burung vermilion. Dalam keadaan normal, tidak ada yang mau berteman dengan pangeran ketiga, juga tidak mau pergi ke wilayah pangeran ketiga. Sebaliknya, di wilayah pangeran tertua dan pangeran kedua, kota, ada kolam di mana-mana, orang datang dan pergi, ramai dan semarak, sangat berbeda. Ye Tianfei berjalan ke Sunset City dan segera melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan lokasi rumah tuan kota. Segera, Ye Tianfei merasakan formasi besar yang menyelimuti seluruh istana tuan kota. Yah, meskipun pangeran ketiga ini tidak populer, dia tetaplah putra Raja Suzaku. Masih ada beberapa tindakan perlindungan dasar yang diterapkan. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia persembunyian dan tiba di depan rumah tuan kota dalam 1 langkah. Dia melihat rumah tuan kota di depannya dan berpikir sendiri. Ye Tianfei berdiri di depan rumah tuan kota, melepaskan kekuatan jiwanya sejenak, dan segera mempelajari pembentukan rumah tuan kota secara menyeluruh. Kemudian, Ye Tianfei melangkah dan berjalan langsung ke rumah tuan kota. Karena Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia persembunyian, meskipun banyak makhluk terus lewat, mereka tidak dapat mendeteksi Ye Tianfei. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei berdiri di depan ruang belajar dan berhenti. Ada seorang lelaki tua di ruang kerja ini, duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Ye Tianfei baru saja merasakan sebagian besar makhluk di seluruh istana tuan kota, dan tahu bahwa lelaki tua ini mungkin adalah pangeran ketiga. Karena darah di badan lelaki tua ini hampir sama dengan darah Miao Ziqiong. Merasakan orang tua di ruang kerja, Ye Tianfei merasa sedikit rumit. Aneka ragam. Dari segi hubungan darah, lelaki tua ini adalah ibu Miao Ziqiong dan kakek Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak bisa mengatakan dia membenci kakeknya, tapi dia juga tidak memiliki banyak emosi. Kali ini Ye Tianfei mendatanginya, bukan untuk ikatan keluarga, tapi untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Bagaimanapun, Ye Tianfei tidak memiliki perasaan terhadap anggota klan Miao manapun di alam Suzaku. Anak muda, jika itu aku yang kamu cari, masuklah. Setelah Ye Tianfei berdiri di luar pintu sejenak, sebelum dia bisa masuk, lelaki tua di ruangan itu tiba-tiba berbicara dengan lembut. Oh, dia benar-benar tahu aku di sini.
Ye Tianfei sedikit terkejut. Anda tahu, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, akan sulit bahkan bagi Master Setengah Kaisar untuk mendeteksi teknik bayangan tersembunyi. Tapi lelaki tua ini menjelaskannya. Ye Tianfei berpikir sejenak, ekspresinya tetap tidak berubah, dia masuk dan berdiri di depan lelaki tua itu. Saat ini, Ye Tianfei tidak menggunakan teknik bayangan tersembunyi, tetapi berdiri tepat di depan lelaki tua itu. Sekarang dia telah terlihat jelas, tidak perlu lagi tetap tidak terlihat. Orang tua di depanku adalah pangeran ketiga alam Suzaku. Di antara masyarakat Miao, sosok yang hampir terpinggirkan. Anak muda, kamu orang asing, siapa kamu? Mengapa kamu datang kepadaku? Pangeran ketiga mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianfei, lalu bertanya perlahan, terlihat sangat tenang. Jing sepertinya tidak terkejut dengan kedatangan Ye Tianfei. Aku datang kepadamu untuk menanyakan sesuatu, kata Ye Tianfei. Tanyakan sesuatu. Apa yang terjadi? Pangeran ketiga tampak sedikit penasaran dan bertanya. Di mana Raja Suzaku? Kekuatan apa yang dia miliki sekarang? Ye Tianfei bertanya langsung. Apa yang kamu tanyakan tentang ayahku? Anak muda, siapa kamu? Pada saat ini, ekspresi pangeran ketiga akhirnya berubah, dan matanya menjadi tajam, menatap Ye Tianfei. Jangan khawatir tentang siapa saya hanya ingin mengetahui situasi Raja Suzaku saat ini. Ye Tianfei bertanya. Tidak ada komentar, anak muda, kamu boleh pergi. Pangeran ketiga menatap Ye Tianfei sejenak, lalu berbicara. Saat saya mendapat jawabannya, saya akan pergi secara alami. Katakan padaku, aku tidak ingin menjadi kuat padamu. Ye Tianfei maju selangkah. Gemuruh. Aura energi yang kuat dilepaskan dari badan Ye Tianfei, seperti lautan dalam, dan menyelimuti pangeran ketiga. Ye Tianfei menemukan bahwa pangeran ketiga ini hanya berada di tahap tengah alam surga, dan dia seharusnya tidak mampu menahan aura setengah kaisarnya. Tentu saja, Ye Tianfei tidak berniat menyakiti pangeran ketiga, tetapi hanya ingin memberikan tekanan. Tidak ada gunanya anak muda, pergi saja. Menghadapi tekanan energi Ye Tianfei, pangeran ketiga tidak bereaksi sama sekali, tapi berkata dengan tenang. Bersambung.